Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak, kaifahalukum. Nah, hari ini bersama Bu Lutfi kita akan belajar tentang keutamaan sholat dan hukum meninggalkan sholat. Nah, setelah kemarin kita belajar apa itu sholat dan waktu-waktunya ya, sekarang kita akan belajar tentang keutamaan sholat. Nah, keutamaan sholat yang pertama adalah ibadah yang paling utama. Jadi untuk orang Islam, orang Muslim ini ibadah yang paling utama adalah sholat. Yang kedua, keutamaan sholat itu adalah berpahala besar ya. Jadi orang yang sholat akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, pondasi utama umat Islam. Jadi nanti sholat itu adalah pondasi utama dasar orang Islam. Nanti di akhirat yang pertama ditanya sama Allah adalah bagaimana sholat kita ya. Jadi sholat ini benar-benar pondasi utama orang-orang Islam ya. Nah, Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Anak-anak di rumah kalau sholat pada waktunya enggak? Kalau kita sholat itu harus pada waktunya, misalkan subuh itu jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, dan seterusnya. Ya, jadi keutamaan sholat itu ada 3, Ibu ulangi. Yang pertama adalah ibadah yang utama, yang kedua berpahala besar, yang ketiga adalah pondasi utama umat Islam. Ya, jadi dasar dari umat Islam itu atau orang Islam dasarnya adalah sholat. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan ikut baik. Paham ya anak-anak ya? Yang kedua, kita akan belajar tentang hukum meninggalkan sholat. Nah, hukum meninggalkan sholat ini ada 2. Yang pertama, kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat padahal dia ingat, itu dikhawatirkan bisa jadi dia akan menjadi orang kafir. Bu Guru, apa sih orang kafir itu? Orang kafir itu adalah orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Ya, jadi orang kafir itu tidak taat pada perintah Allah, mengingkari perintah Allah, ya, seperti orang Kristen, orang Buddha, itu orang-orang yang tidak sholat kan? Orang yang mengingkari perintah Allah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sengaja meninggalkan sholat, dikhawatirkan dia bisa jadi berubah yang tadinya orang Islam menjadi orang kafir karena dia sengaja meninggalkan sholat. Itu hukum yang pertama. Kalau dia sengaja, dikhawatirkan akan menjadi orang kafir. Yang kedua, bermalas-malasan atau menunda-nunda. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang Islam. Bermalas-malasan atau menunda-nunda. Misalkan zuhur jam 12, disuruh uminya sholat, katanya nanti aja Ahmi gitu, nanti aja sholatnya jam 1. Ya, dia menunda atau bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Misalkan subuh jam 4:30, dia sholat jam 6 karena bermalas-malasan atau menunda-nunda. Nah, jika ada orang Islam atau Muslim yang seperti ini bermalas-malasan, dia akan dikhawatirkan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak taat pada perintah Allah. Jadi anak soleh dan soleha di rumah, nah sebagai orang muslim yang baik, kita harus mengerjakan sholat pada waktunya ya, agar mendapatkan keutamaan sholat yang 3 ini. Kita dapat pahala yang besar ya, dan insya Allah akan masuk surga. Nah, Bu, kenapa sih kita harus sholat? Nah, kenapa kita harus sholat? Nah, sholat itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur sama Allah? Pertama, kita dikasih bisa bernafas dengan normal. Yang kedua, kita bisa makan dengan enak. Atau nikmat-nikmat Allah yang
lainnya. Ada orang yang tidak bisa bernafas dengan sempurna, makan juga tidak bisa makan yang enak. Nah, untuk rasa syukur kita terhadap Allah, kita harus melaksanakan sholat. Sholat itu ibadah yang utama untuk orang Islam. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah amalan yang lainnya pun akan baik. Enggak. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama apa anak-anak? Keutamaan sholat, dan yang kedua adalah hukum meninggalkan sholat. Sampai sini ya pelajarannya dari Bu Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.